Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Haryadi, peserta pelatihan di PPKD Jakarta Selatan jurusan Teknik Pendingin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan AC indoor ataupun outdoor dan cara merakitnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kelistrikan AC split. AC split terdiri dari dua bagian, yaitu ke bagian indoor ataupun outdoor. Maka kita akan membongkar AC indoor terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama kita buka cover AC, terus kita buka bagian konektor yang menghubungkan di dalam cover ini. Kita copot terlebih dahulu dari kabelnya. Ada kabel yang berwarna coklat, biru ataupun kuning garis hijau ya teman-teman. Terus kita copot juga colokan yang menempel pada drainer AC ini, yaitu colokan kaki 3 atau stop kontak yang ada sekringnya. Kita copot semua karena untuk bahan latihan kita harus bisa mencopotnya ataupun memasangnya sekaligus. Adapun kabel yang berwarna coklat ialah kabel fasa atau api dari listrik, dan kabel yang berwarna biru ialah kabel netral. Sedangkan yang kabel yang berwarna kuning garis hijau adalah kabel grounding ya teman-teman. Kita kendorkan terus skrupnya sampai terlepas ya, walaupun agak lama. Kita harus tetap sabar tunggu sampai terlepas semua. Nah, ini sudah terlepas covernya dari colokan dari cover bodinya. Kita lepas juga kabelnya dari colokannya sampai terlepas semua. Nah, ini sudah terlepas semua. Terus kita rapikan kabelnya yang sudah dilepas. Terus kita beralih pada melepas cover dari colokan atau stop kontak ini. Kita harus lepas semua karena untuk sebagai alat bahan latihan harus kita bisa melepasnya juga. Kita lepas skrupnya semua, keempat-empatnya sampai terlepas. Nah, ini sudah terlepas, maka kita rapikan kembali dengan kabel yang tadi yang sudah kita lepas. Kita kumpulkan jadi satu. Nah, ini ialah diagram kelistrikan indoor AC. Kita perhatikan. Dan sekarang kita akan memulai kembali merakit kelistrikan indoor AC yang telah kita lepas tadi. Nah, harus bisa merakit kembali. Harusnya bisa melepas, harus juga bisa merakit kembali. Pertama kita memasang stop kontak AC yang stop kontak kaki 3. Kita skrup keempat-empatnya, jangan sampai kendor. Di situ ada 4 lubang skrup ya teman-teman. Walaupun hanya memasang stop kontak ini stop kontak tempel, tapi harus tahu ilmunya. Walaupun kelihatannya mudah, tetapi ini ya agak-agak sulit karena harus pas kabelnya. Kita masukkan kabel dari arah belakang. Kalau yang tempel ini biasanya nggak perlu bobok tembok ya kalau di rumah-rumah. Kita tarik kembali dan kita masukkan pada colokan soket yang sudah tersedia. Di situ ada 3 soket ya, harus pas. Yang ada kabel warna biru untuk netral, warna coklat untuk fasa, dan warna kuning garis hijau untuk grounding ya.
ini sudah terpasang tiga-tiganya kabel sudah terpasang di ketiga soket. Kita kencangkan pakai obeng. Kebetulan ini adalah obeng main, tapi kebanyakan stop kontak itu pakai obeng plus, tapi kebetulan ini adalah obeng main. Kita tempelkan kembali pada cover bodinya. Kita pasang kembali sprok kanan dan kiri, kita kencangkan. Nah, sudah selesai memasang stop kontak AC kaki 3. Sekarang kita memasang kabel power AC nya ya, yaitu kabel power AC steker. Kepala steker ini juga kakinya ada 3 ya teman-teman. Di dalamnya ada springnya yang warna putih ini. Kita coba paskan lagi, kencangkan. Oh, ternyata ini teman-teman ada yang kebalik ya ini. Maka kita lepas lagi. Ketika saya memasang ada yang kebalik, kakinya kebalik, yang paling panjang ini kaki grounding. Maka kita lepas lagi kabelnya, terus kita pasang lagi secara yang benar supaya nggak kebalik. Nah, ini sudah saya balik dan kabel kuning hijaunya sudah saya masukkan lagi dan kita kencangkan lagi. Nah, sekarang sudah pas. Nah, kita tutup kembali kepala stekernya, harus benar-benar rapat, nggak boleh kendor. Kita kencangkan pakai obeng plus dan sudah selesai, sudah kencang, alhamdulillah. Terus kita pasang, kita colokkan pada stop kontak. Nah, kita colokkan pada stop kontak dan nyala, alhamdulillah. Terus kita beranjak kepada finishing, yaitu memasang cover AC supaya rapi kembali, dan berhasil selesai. Terus kita beranjak pada kelistrikan order unit AC. Unit AC order terdiri dari kompresor dan fan atau kipas. Kipas ini ada 3 kaki. Kipas ini terdiri dari 3 kaki, kaki common, kaki star, dan kaki running. Sedangkan kompresor sama juga terdiri dari 3 kaki, kaki star, kaki common, dan kaki running. Common, star, running. Kaki common ialah memiliki tahanan paling besar, sedangkan kaki star memiliki tahanan yang sedang, dan kaki running memiliki tahanan yang paling kecil. Untuk menentukannya bisa menggunakan multimeter analog ataupun multimeter digital. Pada kesempatan ini saya pertama menggunakan multimeter analog terlebih dahulu. Nah, kita catat berapa hasil dari pengukuran kaki itu, baik kaki kompresor maupun kaki fan. Kita tulis hasilnya. Kalau sudah diketahui hasilnya, maka kita bisa membandingkan di antara 3 kaki itu mana yang common, mana yang kaki star, dan mana yang kaki running. Jangan lupa untuk mencatatnya hasil dari pengukuran itu, karena kalau tidak dicatat maka mudah lupa dan sulit untuk menentukannya. Dan sudah diketahui hasilnya common, star, atau running, sudah diketahui hasilnya, maka kita mencatatnya, mengambil kesimpulan dari 3 kaki itu mana yang star, mana yang common, mana yang running. Terus kita beranjak pada pengukuran kapasitor yang akan kita pasang untuk kompresor maupun fan. Nilainya harus sesuai yang spesifikasi. Kalau tidak sesuai maka tidak akan bekerja dengan bagus in order AC-nya ini. Dan sini tertulis nilainya 30/2 mikrofarad. Terus kita akan menguji kelayakan kapasitor menggunakan
multimeter analog, karena multimeter analog ini lebih detail ya teman-teman untuk menguji kelayakan suatu kapasitor ataupun resistor ataupun transistor. Walaupun analog tapi dia sangat bisa diandalkan. Pertama kita posisikan jarum pada 0 ohm meter. Nah, dia kalau jarumnya bergerak terus perlahan-lahan dia turun, maka kapasitornya bagus. Terus kita uji pada kaki yang ketiga, apabila bergerak maju terus dia turun perlahan-lahan, maka dipastikan kapasitornya bagus ya teman-teman. Terus kita beranjak pada langkah yang terakhir, yaitu merakit kelistrikan outdoor AC, yaitu kita harus sesuaikan dari hasil pengukuran antara kaki common, running, dan starting, dan kita pastikan kapasitornya juga layak, sudah masih bagus, dan kita merakitnya harus sesuai dengan gambar seperti yang pada gambar pemula tadi, yaitu harus sesuai gambar ini ya teman-teman. Antara kaki common, running, dan starting harus sesuai dengan gambar ini ya teman-teman, jangan sampai keliru. Kalau keliru mungkin dia tidak akan bekerja dengan baik kompresornya. Terus kita melangkah pada sesi terakhir, yaitu merakit kelistrikan outdoor AC ya, yaitu kita paskan antara common, running, and starting pada kaki kompresor. Kita rakit colokan dengan kaki kapasitor, dan kaki fan-nya harus pas. Kalau sudah pas, maka kita sudah selesai pada pekerjaan perakitan kelistrikan pada outdoor AC ini ya teman-teman. Dan kita tidak lupa ucapkan terima kasih kepada PPKD Jakarta Selatan, terima kasih kepada inspektur yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita, dan terima kasih kepada teman-teman yang selalu saling mendukung dalam belajar ini, dan terima kasih kepada PPKD Jakarta Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.